Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati, NIM F2020-01018, kelas A1 Farmasi Universitas Mandala Waluyo Kendari. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Kimia Medisinal 1. Adapun materi saya yang berjudul Hubungan Struktur Aktivitas Obat Antibiotik Beta-Lactam. Langsung saja, antibiotik beta-lactam. Antibiotik beta-lactam adalah golongan antibiotik yang memiliki kesamaan komponen struktur berupa adanya cincin beta-lactam. Senyawa ini bekerja dengan menghambat sintesis dinding bakteri dan menyebabkan pembentukan dinding sel yang tidak sempurna dan mengakibatkan terganggunya tekanan osmotik sel bakteri dan kematian sel bakteri. Selanjutnya ada 4 golongan besar antibiotik beta-lactam. Yang pertama, penisilin, yang kedua, cefalosporin, yang ketiga, carbapenem, dan yang keempat, monobactam. Selanjutnya ada penggolongan antibiotik. Penggolongan antibiotik ada beta-lactam antibiotis. Beta-lactam antibiotis terbagi menjadi 2. Yang pertama itu penisilin atau amoxicillin, ampicillin, clonazepam, penisilin, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua ada cephalosporin. Cephalosporin ini terbagi menjadi 4 generasi. Generasi pertama ada cefadroxil, cefazolin, cefacillin. Generasi 2 ada cefaclor, cefmetazol, loracarbev. Generasi 3 cefixim, terus itu ada ceftriaxone, cefatoxib. Generasi 4 ada cefapim. Selanjutnya ada carbapenem dan monobactam atau imipenem dan meropenem. Ada beta-lactam inhibitors atau clavulanat, patosium, dan subactam sod. Selanjutnya ada penggolongan penisilin. Penisilin merupakan kelompok antibiotik beta-lactam yang telah lama dikenal. Pada tahun 1928 di London, Alexander Fleming menemukan antibiotika pertama yaitu penisilin dan penggunaannya untuk pertama kali oleh Florey, Chain, dan Abraham untuk menolong pasien infeksi staphylococcus dan streptococcus. Lanjut, penggolongan penisilin. Ampicillin merupakan obat yang paling banyak digunakan untuk mengatasi infeksi dari saluran pernapasan atau bronkokonstriksi, saluran cerna, dan saluran kemih. Selanjutnya ada reaksi identifikasi ampicillin. Yang pertama ada suspensikan 10% zat dalam air tambah 2 mili Vehling dari 6 mili air menghasilkan violet. Yang kedua, larutan tambah zat dalam alkohol tambah H2SO4 tambah resorsin dipanaskan menghasilkan hijau kuning. Yang ketiga, larutan zat dalam alkohol tambah larutan tembaga nitrat amonikal panaskan menghasilkan warna hijau kuning tua. Yang keempat, teteskan 0,1 mili larutan ninhidrina P 0,1% B/V di atas kertas saring. Keringkan pada suhu 105 derajat Celcius. Lapisan 0,1 mili larutan uji 0,1% B/V panaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama 5 menit. Biarkan hingga dingin akan terjadi warna lembayung mudah. Selanjutnya yang kelima ada suspensi 10 mg dalam 1 mili air. Tambahkan 2 mili larutan kalium tembaga 2 tart P dan 6 mili air terjadi warna violet. Lanjut, di sini ada hubungan struktur aktivitas antibiotik beta-lactam. Aktivitas antibiotik bergantung pada keutuhan cincin beta-lactam. Putusnya cincin beta-lactam mengakibatkan seluruh aktivitasnya hilang. Selanjutnya ada hubungan struktur aktivitas antibiotik beta-lactam. Seperti kita ketahui, struktur pada antibiotik beta-lactam menyerupai struktur 2 residu akhir pada pembentukan peptidoglikan atau D-ala, tempat di mana enzim
transpeptidase berikatan. Maka dari itu, struktur utama cincin beta-laktam pada antibiotik jenis ini sangat penting untuk dipertahankan. Selanjutnya ada hubungan struktur aktivitas antibiotik beta-laktam. Penambahan gugus fenoksi pada rantai samping gugus amino antibiotik jenis ini membuatnya menjadi tahan pada suasana asam. Gugus tersebut berfungsi sebagai gugus penarik elektron dan menahan pecahnya penisilin menjadi asam penilat yang terjadi pada suasana asam. Lanjut, hubungan struktur aktivitas antibiotik beta-laktam. Penambahan cincin aromatik yang pada kedudukan ortonya mengandung gugus halogen atau metoksi dapat membuat molekul menjadi padat atau bulk secara susun molekulnya. Efek sterik tersebut berpengaruh pada menurunnya afinitas enzim beta-laktamas pada cincin beta-laktam dan menyebabkan perubahan konformasi sehingga enzim kehilangan aktivitasnya menjangkau dan membuka cincin beta-laktam. Selanjutnya ada efek antibiotik beta-laktam. Terbagi menjadi 6. Yang pertama, menghentikan pertumbuhan bakteri dengan cara menghambat biosintesis peptidoglin. Yang kedua, menurunkan kelangsungan hidup baru. Yang ketiga, membuat sel menjadi lisis. Yang keempat, beta-laktamase adalah enzim yang dapat menginaktifkan antibiotik beta-laktam. Terdapat pada bakteri gram negatif dan gram positif. Yang kelima, penghambat beta-laktamase adalah senyawa yang dapat menetralkan enzim beta-laktamase sehingga mencegah penginaktifan antibiotik beta-laktam. Contohnya asam clavulanat, asam olivanat, ada sulbactam dan pivsulbactam. Yang terakhir, penghambat beta-laktamase sering digunakan bersama-sama dengan antibiotik beta-laktam. Selanjutnya ada turunan cefalosporin. Antibiotik beta-laktam struktur dasar mirip dengan penisilin. Cincin beta-laktam dehidrotiazin atau Cefam mengandung 2 pusat atom asimetrik atau C6 dan C7, membentuk 4 senyawa optis aktif. Selanjutnya ada hubungan struktur aktivitas turunan cefalosporin. Terbagi menjadi 3. Yang pertama itu turunan cefalosporin, berbeda gugus-gugus pada C7 cincin Cefam. Untuk mengubah spektrum aktivitas atau C3 untuk mendapatkan sifat kimia fisika yang dikehendaki. Yang kedua ada gugus pendorong elektron pada C3 meningkatkan resonansi enamin. Reaktivitas cincin beta-laktam terhadap sisi aktif pada substrat D-alanin dalam biosintesis peptidoglikan meningkat. Aktivitas bakteri meningkat. Yang ketiga ada substitusi gugus metoksi pada posisi C7 seperti pada cefamisin, meningkatkan ketahanan senyawa terhadap beta-laktamase. Selanjutnya, gugus penting dalam cefalosporin klasik pada posisi C3. Ada yang pertama itu asetiloksimetil atau min-CH2-OCO-CH3 menghasilkan cefalosporin dengan efek antibiotik lebih rendah. Toksisitasnya pun menurun, contohnya cefotaxime. Yang kedua ada karmamoiloksimetil atau min-CH2-OCO-CH2. Senyawa menjadi lebih stabil, tahan metabolis, konsentrasi dalam darah meningkat, contohnya cefuroxime. Baik, itulah yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Dadah.